40 menit berlalu, 50 menit berlalu, kami di atas saling lihat, hujan deras, angin kencang, intinya cuaca buruk, tidak ada announcement baru atau pengumuman baru dari pilot, pramugari pun kami tidak lihat karena berlindung atau duduk di tempat mereka. 1 jam lewat. Ini benar-benar menimbulkan perasaan takut yang luar biasa. 1,5 jam. Lalu menjelang 2 jam, kami mendapatkan pengumuman bahwa sebentar lagi pesawat akan mendarat. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Teman-teman sobat Kicau Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica ingin sharing sebuah pengalaman. Pengalaman yang sepanjang hidup Bang Kica inilah yang paling mengerikan, menakutkan, mengkhawatirkan, menimbulkan perasaan traumatis yang mendalam. Pengalaman dimanapun, baik di darat, di laut, di udara, inilah pemuncaknya pengalaman yang paling menakutkan Bang Kica. Apa itu? Begini ceritanya teman-teman. Hari Senin, minggu ini, tanggal 26 Desember 2022, Bang Kica terbang dari Minangkabau International Airport di Padang Pariaman menuju Jakarta, tepatnya ke Halim Perdana Kusuma Airport. Bang Kica berangkat jam 3.15 sore. Pesawat on schedule. Dan normalnya jam 5 di Halim seharusnya Bang Kica sudah sampai di ruang tunggu bandara untuk mengambil bagasi. Penerbangan berlangsung lancar. Udara cerah, cuaca bagus. Dan kira-kira sudah menjelang sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma, pilot mengeluarkan announcement, memberitahukan bahwa pendaratan akan tertunda sekitar 20-30 menit karena traffic yang padat di Halim Perdana Kusuma. Tentu pemberitahuan ini kita maklumi, kita bisa terima. Ya barangkali saja karena menjelang tahun baru ya traffic tinggi. Itu prasangka atau pikiran Bang Kica dan mungkin penumpang lain juga saat itu. Maka berputarlah kami di atas Jakarta dalam keadaan cuaca mendung, hujan deras, angin kencang. 20 menit berlalu, 30 menit berlalu, 40 menit berlalu, 50 menit berlalu, kami di atas saling lihat, hujan deras, angin kencang, intinya cuaca buruk, tidak ada announcement baru atau pengumuman baru dari pilot, pramugari pun kami tidak lihat karena berlindung atau duduk di tempat mereka. 1 jam lewat. Ini benar-benar menimbulkan perasaan takut yang luar biasa. 1,5 jam. Lalu menjelang 2 jam, kami mendapatkan pengumuman bahwa sebentar lagi pesawat akan mendarat. Ya, pengumuman yang melegakan hati kami. Meski jeda antara pengumuman pertama bahwa penundaan pendaratan selama lebih kurang 20-30 menit sampai pengumuman katakanlah setelah 2 jam bahwa pesawat akan mendarat, itu benar-benar membuat jantung kami berdebar. Bang Kica sudah berpikir saat itu, apakah ini akhir dari perjalanan hidup. Pesawat mendarat sekitar jam 8 malam. Coba teman-teman bayangkan, seharusnya jam 5 sore kami sudah berada di ruang tunggu bandara. Itu lazimnya karena pesawat berangkat on schedule dari Minangkabau International Airport. Setelah sampai di bandara, Bang Kica menyaksikan ada juga teman-teman dari Surabaya yang ngedumel-dumel mengalami hal yang persis sama dengan Bang Kica dan teman-teman alami yang dari Padang. Lalu Bang Kica
mendapatkan informasi bahwa yang membuat kami tertunda turun adalah adanya VVIP people yang didahulukan untuk mendarat. Coba Anda bayangkan, begitu burukkah manajemen transportasi udara kita? Atau begitu hebatkah para VVIP ini yang tidak punya jadwal, terserah mereka mau terbang, mau turun, apa mau begitu? Anda bisa bayangkan, kalau pemberitahuannya dilakukan jauh-jauh, karena bagi saya yakin siapapun VVIP-nya pasti perjalanannya terjadwal. Jadi dia tahu kapan harus terbang, kapan harus turun, kapan harus berangkat dari Jakarta, kapan harus kembali. Pasti terjadwal. Tidak mungkin serabutan. Kayak kita naik angkot, naik sembarang tempat, turun sembarang tempat. Tidak. Kalau ini dikelola atau di-manage dengan baik, kan mereka bisa, katakanlah orang-orang yang mengurus, para orang-orang yang punya privilege luar biasa di negeri ini, siapapun dia, menyatakan ke otoritas bandara bahwa mereka akan terbang atau ada yang akan turun di jam tertentu, hari tertentu, yang jadwalnya dia serahkan. Tentu pihak otoritas bisa memberi, katakanlah, kabar kepada perusahaan penerbangan agar tidak dulu menerbangkan pesawat on schedule karena ada katakanlah kendala. Orang-orang penting akan turun di bandara yang akan dituju, katakanlah dalam hal ini Halim Perdana Kusuma. Ya kesal kami para penumpang ada penundaan, tetapi sekesal-kesalnya kami di bandara menunggu penundaan penerbangan tentu tidak membuat darah berdebar, ketakutan luar biasa, bahkan kengerian jika kami ada di udara. Itu satu. Jadi sport jantung, rasa takut dan segala macam itu bisa hilang jika para orang-orang yang mengatur atau katakanlah yang mengendalikan VVIP people ini memberitahukan kepada pengelola bandara di mana mereka akan menggunakan jauh-jauh hari atau jauh-jauh sebelum jam mereka mendarat atau mereka berangkat. Sehingga Pak otoritas bandara bisa mengabarkan ke pihak katakanlah penerbangan. Jadi rasa takut kami ini tidak tergantikan oleh apapun, sepenting apapun kalian, sehebat apapun kalian, seeksklusif apapun hak privilege kalian. Rasa-rasanya tidak etis lah kalau itu kalian dapatkan dengan menimbulkan rasa takut yang luar biasa di penumpang lain, katakanlah kami orang biasa ini. Sungguh tidak manusiawi rasanya, sungguh sangat tidak elok rasanya. Itu satu. Yang kedua, apakah tidak terfikirkan berapa kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan penerbangan yang seharusnya dia katakanlah terbang hanya 1,5 jam, tetapi karena kalian orang penting, karena kalian yang luar biasa hebat, maka perusahaan harus mengeluarkan atau memboroskan bahan bakar, terbang berputar-putar 2 jam. Apakah itu bisa ditagihkan kepada kalian, wahai orang-orang penting? Apakah itu tidak terpikirkan? Coba lagi kalian pikirkan, jika ada teman-teman yang katakanlah punya janji bisnis di Jakarta, sudah memilih restoran terdekat atau tempat-tempat terdekat dari bandara untuk ketemu dengan mitra bisnisnya. Tetapi karena kalian orang-orang penting tidak memberitahukan sebelumnya, maka terlunta-luntalah orang-orang tersebut di udara Jakarta selama 2 jam lebih. Dan boleh jadi ada konsekuensi, mungkin deal yang batal, perikatan bisnis yang tidak jadi terlaksana. Dan implikasinya, pernahkah tuan-tuan pikirkan bahwa itu berimplikasi terhadap PDB, keuntungan perusahaan yang mungkin saja diraih oleh katakanlah passenger ini, dan keuntungan tersebut berkontribusi untuk membayar pajak, dan pajak tersebut sebagian besar untuk memanjakan tuan-tuan di atas sana, para pemegang hak privilege, hak eksklusif tersebut. Pernahkah terpikirkan oleh tuan-tuan hal yang seperti itu? Saya atau kami tidak menyalahkan tuan-tuan, yang kami salahkan adalah orang-orang yang mengelola
agenda mengelola perjalanan tuan-tuan yang memerlukan bandara, yang memerlukan penerbangan. Dan dampak lainnya adalah kebetulan aku dijemput oleh anak, oleh cucu, yang mereka tak tahu bahwa pesawat tersebut akan tertunda. Maka datanglah mereka jam 5:45 di bandara. Anda bayangkan, cucu aku, anak aku menunggu di bandara dari jam 5 sampai jam 8. Berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia hanya karena ketidak-caringan Anda terhadap apa implikasi dari penggunaan hak eksklusif Anda yang sembrono tanpa memberitahu kepada orang lain. Begitu banyak implikasinya. Satu hal yang kami harapkan dari tuan-tuan, para orang-orang yang punya privilege untuk menggunakan bandara atau terminal atau apapun yang sifatnya public transportation facility, karena ada hak eksklusif, tolong ingat bahwa orang lain juga tak kalah pentingnya, tak kalah punya kepentingan ketimbang Anda. Tolonglah Anda laporkan, beritahukan jadwal Anda kepada pihak pengelola. Kami tidak keberatan Anda mendapatkan hak yang lebih dari kami. Tidak, sama sekali tidak keberatan. Yang kami keberatan adalah penggunaan yang semena-mena tanpa memberitahu kepada otoritas yang bisa memberitahunya kepada perusahaan penerbangan, dan tentu ujungnya adalah memberitahukan kepada kami. Ketakutan 2 jam di atas udara tidak bisa kalian anggap sebagai hal yang biasa saja. Itu menimbulkan pengalaman yang sangat traumatis. Sekali lagi, mari tolong difikirkan implikasi dari penggunaan hak privilege yang berdampak terganggunya perjalanan orang lain. Demikian kicau seputar pengalaman traumatis, pengalaman yang paling mengerikan, pengalaman yang paling menakutkan. Bagi saya berharap mudah-mudahan kicau ini bisa menjadi perhatian bagi tuan-tuan yang merasa punya hak khusus di Republik ini, siapapun tuan-tuan. Pikirkanlah bahwa sepenting apapun tuan-tuan, kami juga berhak mendapat perlakuan yang sewajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.